ketika Rasulullah berdakwah di Taif, jadi Rasulullah ketika itu di kota Mekah itu kan lagi ada huru-hara karena banyak yang ingin membunuh Rasul. Islam mulai berkembang, banyak followernya, banyak yang mengikutinya, kayak gitu. Nah, gara-gara di situ orang kafir Quraisy makin nggak terima, makin marah. Siapa ini Muhammad? Nah, kenapa dia makin seperti ini, makin menjadi-jadi? Akhirnya apa? Dikejar-kejar lah kan. Nah, sehingga ya kaumnya sendiri, sukunya sendiri yang bisa melindungi, karena perpecahan yang paling nggak terima pertama kali sesama suku Quraisy, gitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad dikejar-kejar. Nah, kemudian Rasulullah ingin berlindung sekaligus berdakwah di mana, di kota Taif. Nah, setelah masuk berangkat ke kota Taif selama dan berdakwah di kota Taif selama 10 hari 10 malam. Bukan dapat sambutan hangat, tapi dapat lemparan batu, dapat cacian, pergi ke Muhammad dilempar batu sehingga sampai terluka dan berdarah. Itu Bapak Ibu sekalian, sampai terluka dan berdarah. Itu Rasulullah manusia paling sempurna, dijamin masuk surga, tidak akan sedikit pun neraka mengenainya. Semua umat, terkhususnya umat Islam, kita tidak akan masuk surga kecuali mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kecuali dapat syafaat. Ada orang datang sombong, tidak kenal Muhammad, kemudian dia membesarkan nama amal solehnya, masuk surga? Tidak. Gitu. Berapa perjuangan beliau membela agama Islam, terkhususnya di kota Taif, bukan dapat sambutan tapi malah lemparan batu. Nah, ketika itu beliau kemudian merenung di bawah sebuah pohon. Ketika merenung di bawah sebuah pohon, datanglah malaikat Jibril. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, mintalah satu permintaan agar aku hancurkan seluruh penduduk Taif ini. Jadi ada dua lembah Ais kalau nggak salah sama lembah Bada. Itu akan dibalikan, itu gunung dijadiin satu gitu loh. Jadi kalau gunung sama gunung kayak roti, itu kan, kasih selai di apa itu namanya, dibanting ya, dibalikin itu. Akan dihancurkan sama penduduk Taif sama malaikat Jibril. Ayo wahai Muhammad, mintalah, akan kuhancurkan penduduk Taif. Namun apa kata Nabi? Jangan. Kata beliau jangan, bahwasanya nanti mereka akan mendapatkan itu. Akhirnya kemudian apa? Karena beliau, ketawaduan beliau, kemudian kemuliaan beliau, akhirnya penduduk Taif setelah dari itu masuk Islam sama. Coba Bu, ibu lagi tidur, mimpi datang malaikat Jibril, disuruh minta ini, misalkan ibu habis masuk ke tempat tetangga, main ke tempat tetangga, ya kan, bukan dapat sambutan, dapat cacian, ini gini, panjang itu. Habis itu pulang, gagal, datang malaikat Jibril. Apa yang aku mau aku hancurkan rumahnya, hancurkan aja malaikat. Itu kalau kita, ya enggak? Masih nafsu ya, kita nafsu. Beda dengan baginda Nabi Muhammad Usikum nafsi wa iyaya. Baik, itulah banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah kemuliaan dari baginda Nabi yang diperjuangkan di Taif ini. Nah, kemudian juga setelah itu dia meminta kemakmuran. Jadi udah dilempar batu, dicaci, dimaki, bukannya malah marah, bukan malah kesal, tapi Rasul meminta kemakmuran bagi penduduk Taif. Bayangin, ya, sudah dicaci, dimaki, malah ya Allah. Nah, kan salah satu doa mustajab orang yang terzalimi. Ketika itu dia terzalimi langsung didoakan. Kalau kita yang terzalimi masih agak pak iya, kebakar itu. Ya, maka dari itu kita banyak dapat cerita-cerita dan kisah-kisah suri tauladan dari baginda. Ya, kita memang nggak bisa berbuat baik langsung berbuat baik, apalagi itu nggak bisa. Tapi kita bisa berproses.
dengan cara apa? Step by step, satu persatu. Nggak ada tuh kata terlambat bu. Coba masa itu kan waktunya jalannya cepet banget ya, iya nggak sih? Dulu masih muda, jalan 20 tahun. Coba tanya ibu-ibu yang sekarang yang 60, yang 50, yang 60. Bu gimana bu, waktunya cepet banget enggak? Cepet, iya kan? Cepet. Nah maka dari itu itulah definisi hidup di dunia singkat. Nah, gak kerasa itu. Makanya meskipun ya ibu bapak sekalian, sama-sama kita berbanyak amal soleh, kurangin maksiat kita. Mudah-mudahan dari ibadah umrah ini umrah kita diterima dan dihapuskan seluruh dosa kita. Ya. Nah baik bapak ibu sekalian, setelah ini kita akan menuju ke rumah makan. Nah ini kalau bisa dilihat nih kanan kiri nih, seperti di kiri ya ada gedung besar. Ini apa namanya, tandon. Apa sih tandon itu, buat apa? Nampung air. Nah buat nampung air, bukan air zam-zam. Jadi beberapa di tempat Arab Saudi ini mereka apa untuk menggunakan air itu membutuhkan penyulingan air bersih dari laut. Jadi air laut diambil, dirubah jadi air tawar, kemudian baru bisa digunakan seperti itu. Nah di sini bisa hijau-hijau kayak gini, ini juga membutuhkan impor ya bu ya. Kalau di Indonesia dibiarin hijau, nah, kalau di sini disiamin. Kalau di sini harus disiramin terus. Nah makanya kan banyak yang bilang kiamat mulai dekat. Memang itu pasti ya, setelah wafatnya Nabi itu kata Nabi apa, kiamat sudah mulai dekat. Kiamat mulai dekat dengan menghijaunya kota Mekah. Ya dulu karena Taif ini termasuk dari sekitaran Mekah itu. Kalau yang di kota Taif ya hijau ya enggak. Tapi kalau Mekah yang saya lihat masih tetap bentuk import, masih belum hijau, belum secara murni. Disiram, nggak disiram mati seperti itu. Nanti bisa dilihat di kota Madinah, di beberapa sekitar itu memang ada yang hijau, itu memang disiramin terus. Itu seperti itu air. Nah setelah 10 hari berdakwah di kota Taif, akhirnya baginda Nabi pulang. Ketika pulang, beliau sholat dan kemudian melantunkan ayat suci Al-Quran. Nah ketika melantunkan ayat suci Al-Quran, ada beberapa segerombolan jin, kumpulan-kumpulan jin datang mendatangi Rasul. Di dalam Quran sudah ditetapkan apa dalam surat Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu sami'na Qur'anan ajaba. Bahwasanya mereka takjub ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan di tempatnya dekat dari Mekah. Nanti ketika ziarah Mekah akan saya tunjukkan lokasinya. Nah disitulah mereka minta dibaiat untuk masuk Islam. Nah, ada jin muslim dan ada jin kafir. Percaya ada jin? Percaya ya, jangan sampai nggak percaya. Bahwasanya diutusnya baginda Nabi itu untuk seluruh alam, bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk umat manusia, tapi untuk seluruh alam. Semua manusia, terkhususnya Nabi Adam, itu terbuat dari tanah. Kita dari segumpal darah ya, tapi berbeda dengan baginda Nabi. Sebelum diciptakannya Nabi Muhammad, diciptakannya Nur Muhammad. Makanya Nabi Adam ketika itu bertanya kepada Rasul, bertanya kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya siapa di sampingmu? Ya, beliau meminta tabaruk dengan menyebut nama Muhammad yang selalu disandingkan kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi Adam. Ketika beliau setelah makan buah huldi, beliau meminta maaf, beliau bertobat dengan menyebut nama Muhammad yang selalu disandingkan di samping nama Allah. Kemudian akhirnya kita tetap dihukum, memang tetap diterima taubat. Nah, sebaliknya kita lihat kanan kiri, di sini ada banyak beberapa tempat main. Kalau siang hari, sore hari sepi bu. Ramainya pas kapan? Pas malam.
malam itu jam 12 beda. Kalau jam 12, jam 1, jam 11 itu rame. Beda kalau kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia maghrib pang pulang pang sini gitu. Nah pulang nak maghrib diambil setan nanti gitu kan. Nah berbeda kalau di sini ada riuh. Mereka jam 12 baru pulang. Yang kecil-kecil itu apalagi pas Ramadan sampai jam 3 mereka itu. Jadi beda, memang ada tiga aja berbeda. Kalau di Mekah nggak begitu kelihatan, bocil-bocilnya sedikit. Tapi kalau misalkan di beberapa tempat penduduk lain, ramainya jam segitu. Nah, makanya para nabi itu banyak yang diutus dan diturunkan di mana? Di tanah Arab. Karena apa? Karena orang Arab sangat keras kepala, karena orang Arab sangat kolot, karena orang Arab agak bebel. Nah, berbeda dengan orang Indonesia, ya enggak? Nabi palsu ada pengikutnya, itu ya. Dikit-dikit Indonesia kan memang tingkat sopan santunnya tertinggi, luar biasa. Itu seluruh negara yang saya datangi itu mereka mengakui ke sopan santunannya Indonesia. Nggak mesti senyum. Orang Arab nggak ada bu, jalan senyum gini nggak ada. Kalau orang Indonesia kan senyum ya. Kalau sepak sama tetangga, kalau jalan kan gitu. Tapi kalau misalkan di Arab itu nggak ada. Ya sepak diem aja gitu kan. Kalau nggak nyampe udah gitu. Nah dari situlah orang Indonesia di ini